Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang kedua. Kalau pertemuan yang kemarin kita bicara tentang urgensi daripada ilmu faraid, sekarang perlahan demi perlahan kita masuk, ya, masuk siapa saja, siapa saja yang menjadi ahli waris. Lalu bagaimana pembagiannya? Hadirin sekalian, kita tahu bahwa mayoritas negeri ini adalah umat Islam, kaum muslimin di negeri tercinta ini. Akan tetapi secara kenyataan yang ada, kita bisa menyatakan bahwa khususnya syariat yang berkenaan dengan warisan ini belum maksimal dilaksanakan oleh umat Islam. Padahal di sisi lain umat Islam diwajibkan untuk dia melestarikan syariat Allah di muka bumi ini. Sampai detik ini kita melihat banyak keluarga muslim itu terus dia membagi waris. Dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya terus membagi waris. Tapi pertanyaannya, apakah membagi waris itu telah sesuai atau tidak dengan syariat Islam yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pengalaman pengalaman yang saya hadapi dari berbagai macam keluarga Muslim yang mengundang saya untuk menyelesaikan masalah membagi warisan di dalam keluarganya. Seringkali ditemui hal-hal yang di luar dugaan. Ada di antara keluarga itu yang tidak terima, bahkan bukan cuma tidak terima, bahkan memprotes. Ya, Pak Ustadz, masa sih seperti itu, Pak Ustadz? Masa dia dapat yang ini nggak dapat gitu? Masa dia lebih besar, sedangkan yang ini lebih kecil? Wah, saya Pak Ustadz nggak setuju tuh dengan cara-cara yang Ustadz sampaikan. Hadirin sekalian, hal-hal yang semacam ini menjadi biasa. Karena apa? Karena memang ilmu waris itu di tengah-tengah masyarakat Muslim belum terasa, belum terasa menyeluruh. Bahkan bisa jadi di antara sekian banyak umat Islam ini yang sangat awam di dalam ilmu faraid ini. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, bisa jadi orang itu tahu ilmu faraid, tapi sayangnya dia tidak mau melaksanakannya. Rekan-rekan sekalian, mari kita masuk kepada materi kita, ya. Materi yang paling dasar ini yang harus kita ketahui kalau kita berbicara tentang ilmu waris atau kita ingin membagi warisan, maka paling awal kita wajib tahu
rukun daripada warisan itu. Rukun-rukunnya apa? Ini yang paling dasar ya. Nah, siap. Nah, ini hadirin sekalian, Bapak dan Ibu. Hmm. Ini kalau kita ingin membagi waris, ini nggak boleh kita lupakan atau tidak boleh kita lewatkan. Harus ada tiga, tiga unsur di dalamnya yang mengenai tentang rukun. Kalau di antara yang tiga ini satu tidak ada, apalagi dua, apalagi tiga, maka otomatis pembagian waris itu tidak bisa dilaksanakan. Yang pertama ya rukunnya adalah adanya muwaris. Muwaris ini adalah orang yang punya harta, ya, ya dia yang punya harta. Hartanya itu harus mutlak. Harta itu benar-benar punya dia, punya milik dia berdasarkan surat-surat atau bukti-bukti yang nyata yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi diketahui dulu bahwa yang mempunyai harta itu ya, adalah dia orang itu. Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah kadang di masyarakat kita kalau kita berbicara tentang ilmu waris atau tentang bagi warisan, itu seakan-akan yang terjadi adalah membagi waris itu dari orang tua ke anak. Ya. Jadi hanya itu jalurnya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Jadi masalah membagi warisan itu bukan cuma sekedar dari orang tua kepada anak, tetapi bisa juga dari anak ke orang tua. Tuh, ya. Jadi bukan cuma dari orang tua ke anak saja. Atau bisa juga dari kakek ke anak atau ke cucu. Atau sebaliknya, dari cucu ke kakek. Itu bisa terjadi. Termasuk kepada saudara-saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, ya, atau paman. Nah, itu satu dengan lainnya saling berkaitan untuk mewariskan satu dengan lainnya. Jadi ini yang pertama adalah mewaris, bahwasanya orang yang punya waris ini harus diketahui terlebih dahulu, ya, siapa orangnya, mana buktinya, itu dia yang punya. Ini harus jelas. Biar apa? Biar kita tidak ada kesalahan di kemudian hari. Jangan sampai kita membagi waris, yang kita bagi waris itu bukan apa? Bukan orang yang memiliki harta itu. Ini sangat berbahaya sekali dan bisa menjadi konflik besar di mana ke depannya ada orang yang mempersoalkannya. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah al-waris. Al-waris atau lebih kita kenal itu adalah para ahli waris. Ya. Nah, ketika kita akan membagi waris, maka kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang menjadi ahli waris. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dari almarhum atau almarhumah, ya. Itu ahli waris, ya. Akan tetapi ya dengan kita mengetahui siapa yang menjadi ahli warisnya itu, maka dengan sendirinya otomatis kita bisa mengetahui siapa yang bukan ahli waris. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau sudah tahu ini, hendaklah yang bukan ahli waris itu janganlah dia mencari-cari alasan untuk mendapatkan warisan. Ini akan menjadi kisru, akan menjadi masalah, termasuk juga ya yang bukan ahli waris itu
jangan banyak turun campur. Jangan banyak ikut-ikutan. Karena apa? Karena kalau bukan ahli waris itu dia berada di luar ring, ya, di luar ring, di luar ring, ya. Jadi dengan demikian, ya, jadi dengan demikian ini yang harus sama-sama kita patuhi, ya. Biar apa? Biar kita sama-sama bisa membagi waris itu dengan baik dan sempurna, ya. Nah, oleh karena itulah ya, Bapak dan Ibu ini yang kedua, unsur yang kedua rukun itu siapakah ahli waris itu nanti akan kita bicarakan, ya. Perlahan-perlahan akan kita bicarakan, paling tidak ada 22 golongan, ya, 22 golongan, ya. Lalu yang ketiga, ketika kita akan membagi waris itu hendaklah ada hartanya, ya, ada kekayaannya, ya, sekecil apapun, ya, itu adalah hartanya yang punya waris. Nah, ini kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena ini adalah hak-hak mereka yang harus disampaikan kepada al-maurus, ya, atau kepada al waris, kepada para ahli waris, karena harta ini al-miras atau al-maurus atau atirka itu memang pada dasarnya milik daripada al-waris atau orang yang sebagai ahli ahli waris. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ya, yang paling dasar yang harus kita ketahui bahwasanya, ya, bahwasanya dalam kita membagi waris itu harus ada rukunnya. Rukunnya ada tiga. Yang pertama muwaris. Muwaris artinya adalah orang yang punya waris, ya, orang yang punya waris. Lalu yang kedua adalah al-waris, ya, ahli warisnya, orang yang bakalan dapat waris. Nah, itu telah kita tentukan siapa-siapa saja. Lalu yang ketiga adalah al-maurus atau atirka atau hartanya, ya. Tiga. Jadi secara gampang saya katakan ada orang yang punya, ya, orang yang punya harta. Lalu ada orang yang akan dibagi hartanya dan ketiga adalah hartanya, ya. Nah, ini rukun-rukun ini harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan, ya. Jadi kalau persyaratan ini tidak tertulis di sini, bisa Ibu dan Bapak mencatatnya, ya. Apa saja, ya? Yang pertama persyaratannya, ya, ada tiga juga nih. Persyaratan ada tiga, ya. Persyaratan ada tiga. Yang pertama adalah orang yang punya waris, orang yang punya harta, dia harus mati terlebih dahulu, ya. Jadi nggak ada istilah bagi waris itu orangnya masih hidup, ya. Ini ada cerita, Pak Ustadz, ini saya punya harta banyak, terus eh, keluarga saya juga, anak-anak saya juga banyak, ya. Rumah saya ada 10, anak ada 5. Jadi saya khawatir mereka nanti kalau saya mati pada ribut, pada berantem, pada berebut. Maka selagi saya hidup, maka saya membagi waris. Ibu dan bapak bisa jadi orang ini, bapak ini maksudnya baik. Maksudnya baik. Akan tetapi apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan ilmu faraid. Kenapa? Karena persyaratan membagi waris itu di mana yang punya waris harus meninggal terlebih dahulu. Kalau belum meninggal, maka warisan belum jatuh atau belum bisa jatuh. Lalu apakah bisa membagi harta itu ketika yang punya waris itu masih hidup? Bisa saja, tapi tidak melalui jalur waris, bisa melalui jalur hibah. Jadi kalau yang masih hidup, ya, mau membagi hartanya kepada anak-anaknya, lalu bisa menyatakan saya hibahkan rumah ini, mobil ini dan lain sebagainya
Kalau bisa hibahnya itu disaksikan oleh ahli waris yang lain. Biar apa? Biar tahu sehingga kedepannya tidak menjadi persoalan. Lalu yang kedua, ketika kita membagi hibah, maka hendaklah azas keadilan itu harus betul-betul kita miliki. Jangan sampai yang satu lebih besar, yang satu kecil banget. Ini akan menimbulkan kecemburuan dan punya efek yang tidak bagus. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, ya, bahwasanya yang namanya muwaris atau orang yang punya harta, kalau dia ingin membagi waris, maka hendaklah dia dalam posisi meninggal. Kalau belum meninggal, maka tidak bisa membagi waris. Kemudian al-waris, orang yang akan mendapatkan, ya, orang yang mendapatkan harta waris, ya, orang yang akan mendapatkan harta waris, ya, maka persyaratan yang paling pokok dianya hidup, ya, dianya hidup. Jadi kebalikan kalau yang punya harta dia harus mati posisinya, maka yang nerima harta ahli waris itu dia dalam keadaan hidup. Ya, kalau dia dalam keadaan meninggal atau mati, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Meskipun nanti soal kematian itu dilihat posisinya. Yang lebih dulu mana meninggalnya? Kalau yang lebih dulu meninggalnya yang punya harta, ya, lalu setahun kemudian ahli waris meninggal. Walaupun nanti meninggal lagi, tetap ahli waris itu mendapatkan harta warisan. Kenapa? Walaupun dia meninggal, pada saat yang punya waris itu meninggal, dia masih hidup. Jadi kita ini harus hati-hati. Ya, kita orang yang bakal dapatkan warisan ini, walaupun dia sudah meninggal. Misalkan dia meninggal tahun 2022, tahun 2000 tahun misalkan tahun 1990 orang tuanya meninggal yang punya harta gitu ya. Nah, berarti sebelum tahun 2022 dia masih hidup. Nah, ketika dia masih hidup, maka dia berhak mendapatkan harta warisan itu. Meskipun di tahun 23 harta itu dibagi, dia dalam keadaan meninggal dunia ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah mawani, ya. Orang sebutnya mawani. Mawani ini adalah eh, tidak ada faktor-faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang menghambat dia untuk mendapatkan harta waris. Ini yang kita harus tahu betul. Ya, ada mawani persyaratannya. Dia memang ahli waris. Dia berhak mendapatkan waris. Tetapi ada tiga posisi yang ketika orang itu harusnya mendapatkan warisan ternyata menjadi batal. Apa saja? Yang pertama adalah orang yang musyrik, orang yang pindah agama, ya. Orang musyrik tidak akan mendapatkan, ya, kalau orang Islam dia ke agama lain namanya murtad. Ya, pokoknya pindah agama atau beda agama. Ya, itu dia menjadi persyaratan yang memungkinkan dia tidak mendapatkan waris. Ya, itu yang pertama, tidak boleh berbeda agama. Persyaratannya itu. Jadi agamanya harus sama, Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslim, ya, Muslimah dengan Muslimah. Lalu yang kedua, ya, yaitu dia, ya, harus benar-benar mengetahui dia tidak melakukan pembunuhan, dia tidak membunuh, ya. Misalkan ini kakek saya atau bapak saya ini warisannya banyak. Saya butuh ini harta itu. Tapi kakek saya atau bapak saya kok walaupun udah sakit-sakitan, udah tua, kok nggak mati-mati ya, ngarepin kapan bapak saya, kakek saya mati gitu. Ini dasar anak yang durhaka nih yang model kayak begini nih. Ya. Nah, ini nggak perlu ditiru. Lalu dengan jalan apa si anak ini berusaha?
meracuni atau melakukan tindakan kekerasan sehingga kakek atau bapak orang tua yang punya harta itu meninggal dunia, berarti dia telah membunuh. Maka kalau ini yang terjadi, dia melakukan pembunuhan, otomatis maka anak itu atau orang itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, lalu yang ketiga adalah budak. Ya, budak nggak mungkin dia dapat warisan dan sekarang ini ya budak udah nggak ada lagi. Ini di zaman dahulu kala. Inilah yang kita bicara tentang rukun-rukun ketika kita membagi membagi waris. Kemudian kita lihat adalah kriteria orang-orang yang akan menerima waris. Ya, ada kriterianya. Ada pertama jalurnya ada al-qarabah. Al-qarabah adalah hubungan kekerabatan. Kekerabatan ini artinya tali tali darah, ya, dari ada ikatan darah, ikatan kelahiran. Qarabah itu keluarga. Ya, kalau ada ibu bapak, ada anak, ada cucu, ada kakek dan nenek dan selanjutnya, ya. Nah, inilah yang berhak menerima warisan. Setelah itu, ya, tetapi dalam al-qarabah ini dia akan ditentukan ada ahli waris, ya, berdasarkan kekerabatan ini yang inti, yang inti, ya. Jadi dari 22 golongan yang akan mendapatkan warisan itu, kalau ada yang inti, maka yang lainnya itu akan menjadi mahjub, akan tertutup. Ya, jadi akan terhalang selagi ada keluarga yang terdekat, keluarga inti. Ya, nanti kita bicarakan siapa saja keluarga inti itu. Lalu yang kedua, ya, kriterianya adalah musaharah. Musaharah ini ada hubungan pernikahan atau perkawinan, ya. Suami, istri, ya, itu saling mewariskan satu dengan lainnya. Mereka berdua bukan garis keturunan, ya, bukan dari kerobah, tetapi mereka dari jalur pernikahan. Maka ketika dua makhluk itu menikah, maka otomatis satu dengan lainnya saling mewariskan. Walakum nisbu ma taraka azwajukum illam yakul lahuna walad. Fa in kana lahuna walad, falakumur rubu'u mimma tarokna mimba diwasiyatin al-ayah. Jadi suami akan mendapatkan harta daripada istrinya separuh. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak akan mendapatkan seperempat. Begitu pula istri, kalau suaminya meninggal, dia akan mendapatkan seperempat dari harta suaminya. Ilam yakul lakum walad. Kalau dia nggak punya anak. Tapi kalau punya anak itu suami, malah falahunna rubu'u, istri akan mendapatkan seperdelapan, sumunu seperdelapan daripada harta atas suaminya. Lalu yang ketiga adalah al-wala. Ya, al-wala ini adalah yang memerdekakan budak. Jadi di zaman dulu ada orang memerdekakan budak, ya, maka dia berhak mendapatkan harta warisan. Hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ya bisa disimak dengan baik, ya, dari mulai rukun, kemudian syarat, kriteria penerima waris. Lalu selanjutnya adalah ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh para ahli waris. Sebelum warisan itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya, ya, maka ada kewajiban-kewajiban sebelum itu. Sehingga jangan ketika ini ada yang meninggal, entah bapak, entah ibu, lalu hartanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dihitung-hitung. Sekian, sekian, sekian. Setelah terjadi sekian-sekian, lalu dibagi kepada para ahli warisnya. Ini salah, keliru. Kenapa? Karena harta itu masih kotor. Ya, harta itu belum belum bersih. Makanya
dikeluarkan dulu beberapa hal yang menyangkut kepada almarhum atau almarhumah. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Kalau ada, ya, ini biaya pekuburannya, biaya paculnya, biaya memandikannya, biaya membelikan alat-alat dan sebagainya, itu dibayarkan dengan harta daripada almarhum atau almarhumah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang sangat penting adalah melunasi hutang-hutang almarhum atau almarhumah, ya. Makanya kan sering diumumkan tuh ketika akan disolatkan atau ketika akan dikuburkan, itu diumumkan bagi halayak handai tolan yang merasa punya utang piutang, maka kami atau sama keluarga siap menyelesaikannya. Nah, ini konsekuensinya kita harus harus bayar kalau memang almarhum almarhum itu punya utang, ya, seberapa pun, ya. Yang kadang-kadang misalkan harta warisnya misalkan 2 M, utangnya 3 M, maka ya itulah tanggung jawab daripada ahli ahli warisnya. Artinya jangan cuma mau enaknya doang. Ketika ada utang, ya kita juga harus bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan wasiat almarhum atau almarhumah. Jadi kalau sebelum mati yang punya harta apa namanya, bapak atau ibu almarhum almarhumah, ketika dia masih hidup, dia menulis surat wasiat. Dia tulis surat wasiat. Atau dia panggil orang-orang yang bisa dipercaya, tentunya dengan saksi yang kuat. Nanti kalau saya meninggal, sekian harta saya diperuntukkan untuk Lasnas Dewan Dakwah, misalkan. Ya, bisa jadi kan Lasnas Dewan Dakwah menampung itu. Untuk apa? Untuk dakwah dan perjuangan perjuangan dakwah Islam di pedesaan atau di pedalaman, di mana kru Lasnas itu banyak yang muda-muda, ya. Yang muda-muda ini dia punya tenaga, dia punya ilmu, ya, dia punya waktu. Cuma dananya itu, ya, terbatas. Nah, oleh karena itulah ada sinergi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang dengan izin Allah diberikan kelebihan harta oleh Allah, juga jangan mikirin tentang membagi waris saja, tetapi selagi hidup disisihkan sepertiga daripada hartanya itu untuk wakaf, untuk infak, amal jariah, dan lain sebagainya atas namanya sendiri. Ini jangan sampai kita lupa. Kita serahkan kepada Lasnas Dewan Dakwah yang memang begitu banyak program-program sosial dan program kemanusiaan, bukan cuma di kota-kota besar, tapi sampai ke pelosok-pelosok pedalaman yang orang jarang masuk ke sana. Bahkan kita lihat bagaimana jalanan yang begitu rusak berat ditempuh dengan motor berjam-jam, samping kiri dan kanan itu hutan belantara yang tidak sedikit halangan dan rintangan siap menerjang, tetapi bagaimana dai-dai Dewan Dakwah melalui Lasnas Dewan Dakwah tidak memberikan itu. Yang penting adalah bagaimana diberikan seluruh apa yang ada pada dirinya, pikirannya, ilmunya, tenaganya, waktunya untuk apa? Untuk berdakwah di pelosok-pelosok pedalaman. Jadi wasiat ini penting untuk apa? Untuk menolong diri kita sendiri. Jadi kepada ahli waris yang akan membagi waris, lihat dulu sebelum ahli waris dibagi yang tiga ini. Nah, satu di antaranya adalah wasiat. Ya, wasiatnya berupa apa? Berupa rumah, berupa tanah, berupa uang. Itu sebelum bagi waris harus benar-benar disampaikan kepada yang berhak sesuai dengan apa yang tertulis dari almarhum atau almarhumah. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada ibu dan bapak, ketika kita punya harta, Allah berikan kita kesempatan untuk mengelola harta yang ada di alam dunia ini, betul untuk kita berbagi kepada anak-anak kita, berbagi kepada cucu-cucu kita, berbagi kepada para ahli waris,
tapi juga jangan lupakan kita berbagi kepada diri kita sendiri. Inilah kira-kira yang yang kita sampaikan yang berkenaan dengan rukun keluarga waris, lalu kewajiban sebelum pembagian waris. Kita lanjutkan di halaman yang selanjutnya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, rupanya sudah saya sampaikan bahwa orang yang akan mendapatkan waris itu, ya, dia akan dapatkan waris, ya, harusnya dapat waris, harusnya, ya, tapi ada faktor-faktor yang menjadi penghalangnya. Penghalangnya tadi adalah bercerai, ya, suami istri kalau sudah bercerai satu dengan lainnya, jadi tidak saling mewariskan. Ya, saya ulangi, kalau pasangan hidup suami dan istri sudah bercerai, maka tidak saling mewariskan. Tapi ingat, status anaknya masih terus berlaku walaupun ibu dan bapaknya itu bercerai, ya. Jangan sampai anaknya menjadi terbengkalai atau terkatung-katung. Yang kedua tadi saya katakan beda agama, ya, atau murtad, ini nggak bakalan, ya, nggak bakalan, ya, dia mendapatkan itu lalu dia ngebunuh, lalu yang namakan perbudakan. Nah, kemudian urutan untuk melaksanakan itu adalah tadi saya sampaikan, kumpulkan dulu tuh hartanya sebanyak-banyaknya yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah, dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan hartanya, lalu lunasi hutang mayit atau almarhumah, almarhum, ya, ibu atau bapak yang meninggal. Lalu laksanakan wasiatnya, keluarkan wasiatnya, ya. Tapi nggak boleh lebih daripada sepertiga daripada harta yang ada, ya. Kalau lebih itu menjadi batal. Lalu yang selanjutnya adalah penuhi pembiayaan pengurusan jenazah, ya. Baru dihitung pembagian warisnya. Selanjutnya untuk punya ini nih, bagan ini. Jadi yang warnanya orange, ya, orange itu di tengah, itu adalah mayit, atau mayitah, ya. Dia mayit, misalkan suami meninggal, berarti yang dekat adalah istrinya, istri, ya. Atau sebaliknya, mayitah, istri yang meninggal, berarti ke kanannya adalah suami. Berarti pasangan hidup itu saling mewariskan. Kemudian setelah pasangan hidup, ya, lari ke anak, ya. Anaknya punya anak berapa? Di ada anak laki-laki, ada anak-anak perempuan, ya. Anak-anaknya itu orang yang terdekat dengan mayit, dengan almarhum atau almarhumah. Dia merupakan ahli waris inti. Jadi pasangan hidup suami istri, anak laki-laki, anak perempuan itu adalah ahli waris inti. Siapa lagi? Kita naik ke atas. Kalau tadi ke kiri pasangan hidup, ke bawah anak laki-laki dan anak perempuan, lalu kita ke atas adalah bapak dan ibu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ahli waris inti itu jumlahnya ada 5. Ini yang paling kita pegang, ya. Ada 5 ahli waris, ya. Misalkan istri meninggal, yang pertama ahli warisnya adalah suami. Suami, kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuan, keempat bapak, kelima ibu. Nah, kemudian kita lihat nih, kan banyak nih ahli waris nih, selain ahli waris yang inti. Kalau ada ahli waris yang inti, maka semua ahli waris yang lain itu menjadi mahjub, menjadi terhalang, tidak mendapatkan warisan. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau almarhum itu meninggalkan ahli waris inti, ya, inti tadi anak, anak laki, anak perempuan, pasangan hidup, bapak dan ibu, maka otomatis semua hawasi, keluarga, kakak,
anaknya almarhum itu, keponakan, kemudian pamannya, ya, paman anaknya paman, lain sebagainya. Itu keluarga sekandung, keluarga sebapa, keluarga seibu, saudara seibu, saudara sama lainnya, itu menjadi terhalang, tidak mendapatkan warisan. Ya, ini lengkap. Atau bisa juga bahasa gampangnya, kalau almarhum itu punya anak perempuan, anak laki-laki, ya, almarhum atau almarhumah punya anak laki-laki, walaupun satu orang, maka semua akan tertutup kecuali keluarga inti. Tuh, ya. Nah, sekarang kita bacakan. Siapakah ahli waris dari almarhum? Kalau dia istri berarti suami, kalau dia suami berarti istri. Baik. Lalu kita masuk ke bawah, ada anak laki-laki, lagi ada anak perempuan. Nah, kita lihat, ya. Kalau ada cucu daripada almarhum, itu harus melalui jalur anak laki-laki. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara masalah cucu dari mayit atau almarhum atau almarhumah, maka hendaknya itu dari jalur laki-laki, ya, jalur laki-laki. Nah, itu ada cucu perempuan, ada cucu laki-laki. Nah, sedangkan anak perempuan yang sebelah kirinya itu terputus, tidak lagi melanjutkan, ya, tidak lagi melanjutkan. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini anak perempuan, dia terputus. Jadi tidak ada cucu dari jalur anak perempuan. Yang ada jalurnya adalah, ya, dari anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini dia kalau dia meninggal itu ada anaknya yang merupakan cucu dari mayat, anak cucu laki-laki dan cucu perempuan. Nanti kalaupun turun lagi cicitnya itu juga dari cucu laki-laki, tidak dari cucu perempuan. Begitu cara cara melihatnya ilmu faraid, ya. Nah, sekarang udah ke bawah, sekarang kita ke atas. Ke atas ada bapak, ya, bapak, ada ibu. Ingat, kalau misalkan ini ada anak laki-lakinya satu, bapaknya nggak ada, ibunya juga nggak ada, yang lain juga pun tidak masuk. Karena apa? Anak laki-laki kuat menghalangi. Begitu pula sebaliknya, ini ada bapak, anak laki-laki nggak ada, gitu. Tapi ada bapak, semuanya pun juga akan terhalang oleh bapak, kecuali keluarga keluarga inti, ya. Dari bapak ini muncul kakek dan nenek. Tuh, dari bapak, kakek dan nenek. Sedangkan dari jalur ibu cuma nenek saja, tidak kakek, ya. Nanti akan ketemu antara nenek dari jalur bapak, nenek dari jalur jalur ibu. Nah, itu. Nah, setelah itu, ya, itu setelah ke atas kita ke kanan. Ke kanan itu habis suami, ya, gampang itu kan suami, nanti muncul saudara sekandung almarhum. Saudara sekandung almarhum. Ada yang laki, ada yang perempuan. Saudara kandungnya, ya. Dia punya saudara kandung berapa? Lakinya sekian, yang perempuannya sekian. Nah, nanti, ya, nanti kita lihat lagi tuh setelah saudara kandung, lalu saudara sebapak, saudara sebapak, ya. Habis saudara sebapak, nanti saudara seibu, dia di jalur yang sebelah kiri, ya, karena dari jalur istri. Nah, kalau saudara sekandung itu juga meninggal dunia, maka yang dapat waris itu, ya, anak dari saudara kandung. Tetapi anaknya saudara sekandung yang laki-laki. Anak saudara-saudara sekandung laki-laki dan anaknya juga laki-laki. Nah, lihat, ya, kita harus jeli. Nah, kalau saudara yang perempuan itu dia tidak menurunkan lagi anaknya, putus begitu, ya. Nah, sama juga nanti dengan saudara sebapa, ya, itu juga saudara yang laki-laki, saudara kandung laki-laki sebapa. Dia baru menurunkan anak laki-lakinya toh. Kalaupun dia punya anak perempuan dan laki-laki, yang cuma mendapatkan waris itu adalah anak laki-lakinya. Nah,
Lalu naik ke atas, bapak juga punya saudara. Ya, bapak punya saudara yang disebut dengan paman, ya, paman sekandung. Ya, paman sekandung, ya, ada paman sebapak. Ya, paman seibu nggak ada. Jadi paman sekandung dan paman sebapak. Dia juga berhak mendapatkan warisan. Tapi ingat yang tadi saya bilang, kalau bapak ada, dia hilang. Anak laki-laki ada, dia hilang. Atau ada cucu laki-laki, dia hilang. Artinya kalau ada keluarga inti, maka yang kanan ini, yang hawasi akan hilang. Nanti kita akan bicarakan tentang mahjub, ya, mahjubnya, tertutupnya. Ini juga dari paman kandung, yang dapat warisan adalah anak laki-laki, anak paman yang laki-laki. Paman yang seibu, ya, paman yang sebapak juga akan menurunkan anak laki-laki. Yang perempuan itu tidak mendapatkannya. Nah, kira-kira inilah yang kita pelan-pelan, ya, pelan-pelan kita lihat siapakah saja yang menjadi ahli waris. Kalau kita lihat dari sini, maka dengan sendirinya, ya, mohon maaf, 1000 kali maaf, ya, saya pribadi tidak menyudutkan orang lain, tetapi dari bagian ini dapat saya katakan bahwa anak angkat, ya, anak angkat, ya, itu bukan bagian daripada ahli waris. Jadi sehingga anak angkat, secinta apapun bapaknya kepada anak itu, atau anak itu betapa cintanya kepada orang tua angkatnya, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, mohon maaf lagi nih, yang namanya para mantu, ya. Para mantu itu jangan terlalu banyak ikut campur, ya. Kalau memang dia bukan jalur daripada ahli waris. Yang punya jalur ada istrinya. Biar aja istrinya itu, ya, membicarakan kepada saudara-saudaranya. Biar apa? Biar tidak menambah persoalan, ya. Kira-kira demikian ya, akhi, ya, Ustadz Yoga, Baik, apa baik, yang Pak. saya paparkan, ya. Mudah-mudahan sementara dapat diterima, nanti kita bisa ada pertanyaan. Baik, Syukran, terima kasih Alustad Dr. Andes Haji Omar Ahmad Rashid yang telah menjelaskan terkait siapakah penerima waris atau ahli waris. Kemudian tadi dijelaskan juga rukunnya. Oh, ternyata udah semangat banget, Sad. Udah ada yang Ya, angkat tangan, Sad. oh gitu. Nah, Ya. tim Lasnas gimana? Mau pertanyaan dulu atau mau video yang ada video yang mau disampaikan? Di pedalaman Indonesia, ada ribuan anak-anak mualaf yang bersemangat untuk belajar agama. Sayangnya, fasilitas yang mereka miliki terbatas. Buku-buku yang lusuh dan kelas yang sempit bukanlah halangan bagi semangat belajar anak-anak ini. Guru ngaji adalah cahaya di kegelapan, membimbing mereka di jalan agama dan pengetahuan, dan mereka sangat membutuhkan dukungan kita. Ayo, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk berbagi. Zakatmu kuatkan dakwah dan jaga akidah saudara kita. Itulah salah satu dai kita yang ada di daerah Papua ya. Tadi juga saya lihat ada salah satu teman seangkatan itu ada namanya Kabir Kokop. Nah, beliau asli Papua, kemudian sekarang berdakwah di Papua, membina masyarakat umat Islam di sana yang luar biasa perjuangannya. Kemudian saya sempat tanya juga, perjuangan untuk ke Papua itu luar biasa. Nggak kayak kita, jalannya bagus, aspal. Kalau di sana itu jalannya alamiah, masih tanah, banyak bebatuan. Jadi mari para jamaah, jika ada yang ingin bergabung bersama kita, bersama Lasnas Dewan Dakwah, yang ingin menitipkan infaknya, zakat, sedekahnya, untuk kita salurkan ke masyarakat-masyarakat di pedalaman untuk menguatkan dakwah-dakwah pada dai-dai Dewan Dakwah yang ada di lapangan, silahkan nanti bisa menghubungi Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berkantor di Keramat Raya 45. Dan nanti ada apa namanya call centernya juga. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah ada yang sudah angkat tangan. eh, Bapak Salim.
Silahkan kepada Bapak Salim untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, Ustadz. Mau nanya dua hal. Maaf Pak, bisa dipakai videonya Pak? Izin Pak. Maaf ini nggak bisa, Oh, baik. Silakan langsung aja. lagi sama anak-anaknya. Oh, nggak apa-apa. Silakan Bapak Salim. Pertama, mengenai harta yang ya umumnya kalau misalnya kayak kita di kampung itu kan tidak ada istilahnya perjanjian pranikah atau harta gono gini gitu. Nah, ketika tiba-tiba ada kerabat yang meninggal, itu bagaimana? Apakah harus diatur dulu, disisihkan harta gono gini, padahal mereka tidak menggunakan itu ya, ataukah langsung saja dibagi sesuai syariat, semua harta yang ditinggalkan mayit ini ya harta dia gitu, bukan dikurangi dulu dengan sekian persennya untuk istri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana halnya dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bapaknya sudah tidak ada, tapi saudara-saudaranya masih hidup gitu. Apakah dia terhalang ataukah diberikan yang konon namanya wasiat wajib kepada cucu tersebut yang bapaknya sudah tidak ada, tapi saudara-saudara bapaknya yaitu anak dari mayit itu masih ada. Pada saat misalnya mayit tidak meninggalkan wasiat apa-apa, ya, atau mayit meninggalkan wasiat untuk mewakafkan bidang tanah ke masjid dan itu sudah memenuhi sepertiga dari harta yang dia tinggal, sehingga kalau dikurangi lagi dengan jatah cucu maka jatah untuk ahli waris akan semakin berkurang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Salim. Dipersilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Andes Haji Omar Ahmad Rashid. Dipersilahkan Ustadz. Ya, baik, Ustaz Salim. Ya, Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, Ustaz Salim ya. Gini, memang menjadi persoalan di keluarga Muslim, ya, di banyak keluarga Muslim, di mana kesalahan atau kekeliruan yang sangat besar adalah ketika tidak, ya, tidak membagi atau menentukan hartanya masing-masing. Jadi kalau dalam syariat itu kan suami hartanya berapa, istri itu berapa. Ini kan harus jelas. Nah, Islam memang tidak mengenal harta gono gini. Nggak ada yang semacam itu. Nah, misalkan, waktu belum nikah, ya, istri membawa rumah. Nah, rumah yang dibawa istri dari mulai dia belum nikah itu sampai kapanpun tetap milik istri. Sama juga yang dibawa oleh suami. Ya, apapun yang dibawa oleh suami itu menjadi milik suami. Ya, itu kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani. Bagi laki-laki ada bagian apa yang ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan juga ada bagian apa yang ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya. Jadi hartanya masing-masing. Jadi nggak boleh ya satu dengan lainnya saling mengambil. Lalu yang kedua, kalau misalkan dua-duanya nggak punya harta, lalu berusaha, ya, entah dagang, entah bekerja, ya, maka itu harta yang didapat ketika di dalam pernikahan. Maka kalau ini kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali, ya, al-ayah. Janganlah kamu iri atas apa yang Allah karuniakan kepada kamu. Bagi laki-laki
ada bagian atas apa yang diusahakan. Dan bagi perempuan ada bagian atas apa yang diusahakan. Itu. Jadi ketika pasangan hidup itu satu ada yang meninggal, ya, misalkan suami meninggal, ya, kita lihat yang dibawa oleh suami sebelum nikah apa saja. Lalu waktu menikah, dalam pernikahan itu perkawinan, dia bekerja misalkan hartanya apa saja, itu punya harta suami. Yang mana yang istri harus jelas, yang suami harus jelas. Tetapi ya Pak Ustaz Salim dan yang lainnya, kalau misalkan suami ini yang bekerja, yang cari uang, istri di rumah, berarti hartanya itu semua harta suami 100%, istri 0%. Itu kedudukannya. Tetapi dalam syariat Islam ini ada yang namanya hibah. Jadi bagi suami-suami, kalau memang dia sayang sama istrinya, dia hibahkan tuh. Saya hibahkan rumah ini yang 1 miliar misalkan untuk kamu 40% atau 30% atau 50%. Itu nggak jadi masalah. Bila perlu itu tertulis. Bila perlu itu tertulis. Jadi nanti biar jelas kepemilikannya, ya. Nah, itu jadi yang pertama adalah mulai sekarang keluarga muslim ini harus membentuk hartanya masing-masing suami dan istri agar apa? Agar ketika membagi waris itu akan menjadi mudah. Yang seperti Akhina Salim alami, kita urut sejarahnya itu, harta itu. Jangan kita ambil pukul rata aja, kira-kira demikian. Jelas yang menjadi kesalahan kita selama ini. Saya katakan kesalahan kita, bukan kesalahan Ustaz Salim, bukan kesalahan kita. Udah ngambil pukul rata aja, ini pasti punya bapak nih, karena dia laki-laki. Belum tentu, karena bisa jadi perempuan pun istri pada waktu itu membawa hartanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang cucu. Cucu dari anak laki-laki, dia berhak mendapatkan warisan, ya, karena bapaknya udah meninggal dari jalur laki-laki. Tetapi kalau bapaknya itu punya saudara, ya, saudara bapaknya ada yang laki-laki gitu, ya. Jadi si cucu ini, maka otomatis si cucu ini menjadi mahjub. Cucu ini tidak mendapatkan waris. Karena apa? Ada faktor yang menutupinya, yaitu siapa? Paman dia sendiri, yaitu saudara dari bapaknya. Kalau saudara bapaknya itu semuanya perempuan, maka cucu ini akan mendapatkan. Jadi kalau ada yang laki saudaranya, maka otomatis yang laki-laki itu akan menutup daripada cucu yang dari bapak yang sudah meninggal. Kira-kira itu Pak Ustaz Salim, ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Al-Ustaz Ahmad. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada tambahannya, Ustaz. Kalau sudah terlanjur bagaimana, Ustaz? Terlanjur tidak ada perjanjian di awal, Ustaz. Ya. Ya, emang ini banyak hal yang seperti ini. Dalam kasus-kasus yang saya alami pun sedemikian itu, ya, di keluarga muslim. Tinggal persoalannya adalah dipanggil aja keluarga yang sudah terbagi itu, dimusyawarahkan. Ini ternyata kita salah nih. Ternyata kita keliru dalam pembagian waris, ya. Jadi artinya kita duduk bareng, ya, kepala dingin, ya, kita mohon petunjuk dari Allah, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan niat baik, ya, kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan karena apa? Karena gini, ya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ini penting kita bicarakan sampai tuntas, ya. Karena masalah warisan ini kan yang saya katakan, orang bagi waris saja tuh sampai sekarang. Turun-temurun membagi waris. Padahal kalau salah atau keliru, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu azabun muhin.
Siapa orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, lalu melanggar batasan-batasan hukum warisan, ya, niscaya akan kami masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Masuk neraka untuk selama-lamanya. Walau ada muhin, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena melanggar atau melawan aturan Allah, ya. Makanya kalau bagi yang udah terlanjur, kita undang kerabat-kerabat saudara kita yang telah terimanya, kita bicarakan ya dengan kepala dingin sambil kita mencari solusinya, dan jangan lupa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Ustaz Yoga. Baik, ya terima kasih Ustadz Omar. Masya Allah, antusias sekali. Sekarang langsung ada yang angkat tangan lagi Ustadz. Ini ada Bapak Arif. Nah, kepada Bapak Ya. Arif silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Haji Omar Rashid yang sudah menjelaskan secara rinci. Namun izinkan saya untuk bertanya terkait dengan waris juga. Iya, ya. Ketika seorang bapak meninggal dan memiliki anak 4, yang 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, yang perempuan meninggal dunia dan telah memiliki anak 1 perempuan. Apakah anak perempuan tadi itu bisa mendapatkan hak waris dari yang dari garis ibu? Ya, karena kan garis ibunya ada laki-laki 3 juga gitu. Itu 1 Pak Ustadz. Yang kedua, ketika si ahli waris, si mayit tadi itu tidak memiliki harta, tetapi membagikan hutang. Bagaimana cara membagi hutang itu untuk dibayar oleh ahli warisnya? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, Masya Ya. Allah. Dipersilakan Ustadz Omar. Ya, terima kasih Pak Arif ya. Pak Arif ini, jadi lihat seorang bapak ini punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, meninggalnya duluan mana? Duluan si bapak apa duluan anak perempuan? Duluan Bapak. Kalau duluan bapak berarti anak perempuannya dapat dari dari warisan bapaknya. Cuma kan persoalannya waris itu belum dibagi kan? Belum dibagi sampai yang perempuan itu meninggal gitu. Inilah yang menjadi persoalan. Jadi seakan-akan ketika mau dibagi, wah ibu kamu udah meninggal, kagak dapat harta. Padahal jatuh warisnya itu ketika bapaknya meninggal dunia. Jadi pada saat meninggal dunia, misalkan tahun 90. Pada tahun 90, ya, anaknya yang 3 laki-laki, yang 1 perempuan kan masih ada semua. Nah, Betul. jadi semua itu mendapatkan warisan. Lain halnya setelah tahun 90 tuh ada yang udah meninggal, itu lain soal gitu. Jadi tetap ibu yang meninggal itu mendapatkan warisan. Ya, nah warisan inilah kemudian bisa dialihkan ke cucunya, ke anak-anaknya gitu, Pak Arif. Jadi itulah yang jadi mudah ketika kita lihat yang meninggal siapa dulu. Ternyata bapaknya. Berarti warisan itu sudah jatuh kepada anak-anaknya. Kalau di antara anak itu yang meninggal, ya nanti harta yang didapat dari warisan itu untuk cucu-cucunya, Pak. Atau untuk anak-anaknya daripada almarhum atau almarhumah. Pembagian warisnya Pak Ustadz untuk yang anak yang perempuan tadi itu sebesar pembagian untuk anak perempuan tadi ya, bukan untuk cucunya ya. Ya, jadi gini. Jadi pembagian warisnya itu mungkin akan yang minggu yang akan datang ya. Tapi saya akan menjelaskan lagi. Yang laki 3 berarti 1 perempuan. Anggap aja anaknya itu jadi 7, Pak. Karena laki itu dianggap 2 bagian, perempuan 7. Kalau misalkan harta warisnya itu 7 miliar, maka yang laki-laki itu mendapatkan 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Lalu yang perempuan dapat 1 miliar. Yang 1 miliar ini adalah harta anak perempuan itu, ya.
ibunya si anak-anak lagi kan ini kan. Nah, itulah yang kemudian nanti dibagi lagi kepada anak-anaknya itu ibu sesuai dengan perhitungan siapa saja ahli warisnya Ya, lagi gitu. Jadi itu jelas ya, jelas seperti jelas. itu. Jadi cuma di masyarakat kita jangan sampai terjadi nih pembagian waris itu udah lama. Jadi akibat bagi waris yang lama, jadi kadaluarsa seakan-akan gitu. Wah, begitu dibagi waris, wah bapak kamu nggak dapat, ibu kamu nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena bapak kamu dan ibu kamu udah meninggal. Kan salah satu rukun waris apa syarat waris itu yang dapat waris harus hidup kan? Iya, pada saat jatuh waris ketika yang punya waris itu meninggal dunia. Ini jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Begitu tahun 90 orang tua itu meninggal, berarti anak-anaknya yang 4 itu masih masih ada. Kira-kira begitu, Ya, terima Ustadz kasih Arif Pak nih. Ustadz. Masya Allah, Oke. alhamdulillah. Ya. Baik, mungkin Kalian tadi, pertanyaan kedua Ustadz tadi ya, Apa tuh? terkait pembagian waris tapi hutangnya Ustadz. Nah, kalau masalah hutangnya ini Pak, emang belum ada Hmm. atau belum ada atau memang tidak ada hitung-hitungan secara syariat Pak, secara pasti. Akan tetapi ya ini saya ngelihatnya secara akhlak aja. Akhlak aja artinya bagi anak-anaknya yang apa yang hartanya berlebih itu, yang berlebih hendaklah diambil alih Pak. Ambil alih utang piutang bapak dan ini adalah pekerjaan yang amal soleh ambil alih gitu. Jadi tidak ada yang dan saya belum pernah baca, belum pernah lihat gitu ada hitung-hitungan khusus untuk membayar utang kepada anak-anaknya. Belum saya baca Pak. Mungkin lain kesempatan ada ilmunya baru saya sampaikan lagi Pak ya. Mohon maaf baik. kira-kira begitu Pak jawaban saya Pak Arif. Jazakallah Pak Baik, Ustadz. Masya Allah, sangat jelas sekali yang Alhamdulillah. disampaikan oleh Ustadz Ahmad tadi. Ustadz, ada yang mau tanya lagi Ustadz? Yang udah ada Ya, yang angkat tangan, silakan kepada Ibu Fani untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami ini memang awam banget ya tentang ilmu waris gitu. Jadi memang banyak hal yang tidak dilakukan sesuai syariat Islam. Jadi kalau kondisi keluarga saya itu kebetulan qadarullah ayah saya itu meninggal waktu kita itu masih belum dewasa gitu ya. Jadi memang di situ kan kita tidak ada pembagian waris-waris sampai sekarang kita sudah ibaratnya sudah berumur pun karena memang warisan ayah saya juga tidak banyak ya, jadi ada satu rumah keluarga itu pun jadi ya memang tidak dibagi gitu. Jadi kita itu bertiga anaknya, dua perempuan dan satu laki-laki. Orang tua saya, ibu saya juga masih ada. Kebetulan qadarullah tahun lalu adik saya yang laki-laki meninggal gitu. Jadi karena kita pun kan belum ada pembagian waris dan sekarang kita bingung adik saya ini mewariskannya itu ke siapa saja karena ada pernah dengar saudara juga ada yang dapat karena adik saya kebetulan qadarullah tidak jadi tidak punya ahli waris gitu. Bisa tolong dijelaskan siapa saja yang berhak mendapat waris dari adik saya, Ustadz? Baik, Ya, dipersilakan Ustadz Ahmad. baik. Yang pertama, bapak meninggal, ya, yang ditinggalkan anaknya 3 ya Bu ya, Iya, 3, 2 perempuan nih Pak, iya, dua 2 perempuan, satu perempuan, laki-laki. 1 laki-laki. Lalu masih ada ibu kan? Masih, Masih ada, alhamdulillah. masih ada ibu. Jadi ketika bapak meninggal tahun berapa tuh Bu? Sudah tahun 91. Tahun 91. Maka ketika bapak meninggal pada tahun 91, berarti harta warisnya itu sudah jatuh. Walaupun praktiknya belum. Nah, itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa waris itu telah jatuh, telah terjadi. Walaupun eksekusinya masih belum. Makanya membagi waris itu sebaiknya secepatnya. Makin cepat ya makin baik. Namun di masyarakat kita kadang-kadang ya kita udah terbiasa tradisinya.
Bagaimana mungkin saya mau bagi waris orang istrinya atau ibu saya masih ada atau sebaliknya. Itu terkesan kita kurang ajar. Lepas daripada itu bahwa di rumah yang sekarang ini otomatis eh, 1/8 ya dari rumah itu untuk ibu. 1/8 untuk ibu. Lalu mungkin kakek dan nenek udah nggak ada. Sudah Kakek dan tidak nenek ada Ustadz. udah nggak ada kan? Berarti dia jatuh ke anaknya. Jatuh ke anaknya yang 2 perempuan, 1 laki-laki, 7/8. Ya, 7/8 itu milik anak-anaknya. Nah, yang 7/8 ini ya nanti dibagi untuk 4 orang. Kenapa 4 orang? Kan harus 3, karena laki-laki bagian itu 2. Bagiannya 2. Jadi kalau saya mau memudahkan itu, misalkan harta rumah itu, nih misalkan biar untuk menggampangkan saja 8M misalkan. Maka 1/8 dari harta itu milik ibu. Diberikan kepada ibu 1M. Nah, 1M. Lalu tinggal 7M. 7M ini dibagi oleh 4 bagian. Dengan perincian 2 anak perempuan, 1 laki-laki. Nah, kira-kira ya berapa ya? Bisa nanti dihitung tuh. Jadi bagian laki-laki itu 2 kali dari bagian perempuan. Jadi 7M dibagi 4. Ya, saya nggak megang kalkulator ya. 7M bagi 4, berapa dapatnya? 1 untuk perempuan, 2 kali untuk laki-laki. Kira-kira begitu, Bu, gambarannya ya. Baik. Kalau yang maaf Ustadz, kalau yang adik saya kan yang laki-laki dia belum menikah, terus dia meninggal gitu. Sekarang Nah, warisnya jatuh ke siapa Ustadz? baik, kalau memang dia ini waktu meninggal nggak punya istri, otomatis nggak punya anak, bapak ibu juga nggak ada, ya, Ibu masih ada saudara, Ustadz. kenapa Bu? Ibu ada? Ibu masih ada. Oh, ibu ada, jadi ibu dapat 1/6. Ibu 1/6, lalu eh, 2 orang saudara kandungnya, 2 orang ibu dan saudara kandung, ada 2 orang itu mendapat 2/3 daripada harta itu. Jadi 1/6 untuk ibu, 2/3 dari harta yang adik perempuan yang laki ini untuk saudara kandung perempuan. Kan ada 2 kan? Iya. Ada 2, fa'in kunna nisa'am fauqasnataini falahunna sulusa matal. Jika anaknya 2 atau keluarganya 2, dia mendapatkan 2/3 daripada harta saudaranya. Ya, itu aja. Yang nanti lebihnya dari 1/6 dengan 2/3 nanti dicari asal masalahnya. Selebihnya itu nanti milik keluarga yang agak jauh. Tapi dicari yang laki-laki yang menjadi asobah. Kira-kira begitu. Teman, jatahnya ibu dari saudara ibu yang laki-laki itu adalah 2/3. Nanti 2/3 dibagi lagi dengan 2 orang. Karena ibu berdua dibagi lagi. Kalau ibunya sendiri itu berarti 1/6. Kira-kira Iya. begitu, Bu. Ya. Mau tanya lagi Ustadz, kalau Ya. 1/6 yang sisanya itu dibagi ke saudara itu apakah ditentukan saudaranya dari arah mana, terus Ya, atau bagaimana gitu? ya. Yang pertama, karena dari jalur saudara itu, saudara ya, kayaknya putus, habis ya. Ibu berdua sama adik laki ya, Ya, udah habis tuh jalur saudara ya ke kanan. Paling nanti dilihat dari jalur paman, yaitu saudaranya bapak. hmm. Paman masih ada nggak paman itu, Pak? Pamannya udah nggak ada semua.
Nah, anaknya paman. Ada Nah, sepupu anaknya ada. paman itu yang akan mendapatkan sisanya seperti itu. Harus laki-laki ya Ustadz ya. Yang laki-laki, betul, betul, yang laki-laki. Itu Ya, harus merata atau yang kita rasa dia membutuhkan yang kita bagi. bukan. Jadi tidak soal meratanya, soal itu memang haknya dia, Bu. Eh, Jadi iya anaknya kan? paman yang laki-laki, dia akan mendapatkan sisa dari 1/6 dan 2/3, berapapun sisanya, itu menjadi haknya anak paman. Kalau memang dia sendiri, untuk dia sendiri, kalau dia berdua atau bertiga, dibagi dua atau bagi tiga. Kebetulan kan anak paman saya laki-laki juga banyak banget, berarti dibagi Nah, rata di antara mereka ya. iya, dibagi tuh, mau ada 20, 30 dibagi aja ya. Sisa daripada yang ibu yang apa yang saudara perempuan dua dapetin sama untuk jatah ibu. Jatah ibu dan jatah saudara perempuan berdua itu jangan sampai dikurangi karena itu ditentukan langsung oleh oleh Allah, nggak boleh dikurang-kurangi itu. Iya, Ustaz. Eh, terus berarti kalau misalnya itu warisnya rumah gitu ya Ustadz, Iya, ya. berarti eh, istilahnya si saudara perempuannya ini mengeluarkan untuk membagi yang anak-anak paman gitu ya Ustadz ya. Berarti ya. Bukan bukan membagi, bukan bukan membagi. Jadi jatahnya ibu, yang haknya Ya, ibu itu nggak perlu dibagi. Jadi yang dibagi adalah misalkan uangnya tadi saya bilang uangnya misalkan 6 miliar misalkan. Jadi 1/6 semiliar punya ibu, punya punya ibunya ibu lah gitu, 1/6 gitu. Lalu dari 6 miliar ini dibagi 2/3, 12 berarti 4 miliar punya ibu berdua tuh, ya, punya saudara perempuannya berdua itu 4 miliar. Ibu itu 1 miliar. Jadi untuk anak-anaknya paman itu tinggal 1 miliar. Ada ya, berapa anak paman-paman itu? Ya bagi yang 1 miliar itu. Uang ibu yang 4 miliar yang itu nggak diambil-ambil atau uang ibu, uang uang apa? Uang ibu yang 1/6 itu nggak dikotak-katik semuanya. Dia akan jadi utuh, Bu. ya, ya Ustadz. Ya, lain halnya nanti kalau misalkan ibu udah dapat 4M dibagi dua, kan sarang 2M. Ya, sarang 2M. Lalu ibu ingin membagi kepada orang lain, kepada anaknya paman, kepada siapa aja. Itu nggak jadi masalah lagi. Ya, ibu juga pengen ngirimin ke saya juga boleh Bu untuk hadiah lebaran, nggak apa-apa begitu. Kira-kira begitu Bu ya? Iya. Ya, makasih Baik. Ustadz. Jazakallah khair Oh, Amin, Ustadz. amin. Ya, baik, Mbak baik. Iya, iya. Baik, mungkin, aduh, Masya Allah, kayaknya masih banyak pertanyaan Ustadz, tapi karena Ya, waktunya udah mau habis nih Ustadz, ya, mungkin ya. nanti insya Allah pertemuan atau kelas ilmu waris ini akan terus berlanjut di setiap hari Rabu. Insya Allah di Ya. Rabu depan Ustadz akan menyampaikan materi selanjutnya dan silakan dari para hadirin untuk mempersiapkan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Mungkin untuk sebelum ditutup, silakan Ustadz ada closing statement atau ada yang mau disampaikan terakhir. Ya, baik kepada Bapak dan Ibu ya. Memang ilmu waris ini ilmu yang langka, ilmu yang langka. Sedangkan pembagian waris udah berjalan turun temurun gitu. Nah, kita harus mulai sadar, harus kembali kepada syariat Islam. Meski perlahan-perlahan, tetapi pasti ya. Satu sisi. Sisi yang lain adalah ibu dan bapak kalau harta kita cukup banyak, jangan cuma bicara waris, tapi juga bicara masalah wasiat atau hibah kepada siapa? Kepada apa majelis taklim, kepada semacam kayak lasnas ya, semacam kayak rumah tahfidz itu kita bagi wasiat untuk diri kita sendiri, artinya kita tolong anak keturunan kita, keluarga besar kita, tapi juga kita tolong diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Dan selanjutnya bagi ibu dan bapak yang masih punya pertanyaan karena waktu terbatas, tolong dipending aja, dicatat. Nanti insya Baik, Allah di Rebu yang akan datang kita akan bicarakan lagi. baik, terima kasih banyak Al Ustadz Dr. Andes Haji Omar Ahmad Rashid yang telah menyampaikan materinya, yang telah menjawab semua pertanyaan dengan jelas. Ya, mari kita semua sama-sama berdakwah yang mudah-mudahan dengan amalan dakwah itu
itu menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita pada sore hari ini, Al-Ustaz Dr. Anas Haji Ahmad Rahmat Rashid, atas ilmunya. Semoga ilmunya menjadi Amin. bekal nanti di akhirat.